Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'dah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara ayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Shadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di hari-hari yang disebut oleh Nabi sebagai afdolu ayyamid dunya, seutama-utama hari dunia. Jadi seutama-utama hari dunia itu kapan? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari terbaiknya dunia. Sehingga amal apapun yang dilakukan di dalamnya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu infak, entah itu sedekah, entah itu baca Quran, entah itu nolong orang ini, nolong orang itu, dan seterusnya, nilainya melebihi jihad fi sabilillah. Termasuk ngaji kita hari ini, nilainya melebihi jihad fi sabilillah. Masya Allah, ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Untuk itu, ayo, masih ada sehari 2 hari lagi, ya. Yang mungkin ikut hari Sabtu, ya berarti masih 2 hari lagi. Yang mungkin ikutnya hari Ahad badane, ya berarti masih 3 hari lagi untuk beramal. Ya. Dan ingat, sekalipun kita mungkin nanti ada yang beda hari rayanya, enggak usah jadi perengat-perengut. Siap? Rika ketemu nyong perengut, bang apa sih? Lawang Rika badane minggu nyong Setu, enggak usah. Ya. Kita gimana? Lapang dada dan bersikap bijaksana. Sing penting justru ngadah-ngadah amal. Sebab tadi nilai di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu a'dom, menjadi amalan itu menjadi lebih a'dom, lebih agung nilainya di sisi Allah Ta'ala. Nah, mugi-mugi kula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang dipun paringi kegiatan dening Allah saged nindakaken amal-amal kesaenan. Ampun kesupe tanggal 9 puasa. Siap? Syukur niki enten sing pun pokoke wis kawit tanggal 1 pun puasa, alhamdulillah luar biasa. Setidaknya nggih ampun kesupe tanggal 9-ipun. Lah tanggal 9-ipun kapan sih Ustaz? Yang sing yakin cemuah ya cemuah, sing yakine Setu ya Setu. Aja kur ngoyol, alah sing bener nyong sing jemuah, ora sing bener nyong Setu, jebul lan ora puasa. Gitu kan ngerepoti banget wong sing kaya gitu kan, wis ngeyelan ning jebolan orang ngamal gitu kan, ya wis mending meneng bae ning anu puasa. Siap? Insyaallah. Ya baik, kita bersyukur di sore hari ini kita dimudahkan dengan suasana yang sedemikian cerah. Semoga secerah itu pula hati kita, ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab hamba terhadap Allah Ta'ala. Ini berarti adab keempat. Adab keempat seorang hamba terhadap Allah itu apa?
seorang hamba seharusnya wajib mensyukuri segala nikmatnya. Kudune kados niku. Sing jenenge hamba kudune napa? Bersyukur dumateng Allah. Nah, kita akan bahas ini ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin radhiyallahu. Begini. Sing jenenge matur nuwun ketika mendapatkan kebaikan ini salah satu adab mulia yang diakui oleh sesama manusia. Gini apa mboten? Nek enten tiyang pikantuk kesaenan kok gelem matur nuwun, berarti tiyang sing kepripun? Tiyang sing kepripun? Pikantuk kesaenan kok gelem matur nuwun, anu tiyang kepripun? Ya tiyang sing apik, berarti dia memiliki keluhuran budi, memiliki kebersihan jiwa. Kinten-kinten enten boten tiyang pikantuk kesaenan jan ora nana matur nuwune blas. Ada enggak? Ada enggak? Wong wis ditulungi ora matur nuwun malah mentung gitu. Ada ya? Ada. Nah, ini berarti jiwanya kotor, tidak memiliki keluhuran budi. Jadi manusia mengakui, oh wong kok gelem matur nuwun kuwi jan wong sing luhur budine. Sekedar matur nuwun saja, apalagi kok membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini lebih hebat lagi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kebaikan, adakah yang lebih banyak pemberiannya, kebaikannya dibandingkan dengan Allah? Coba kalau kita itu mungkin mau hitung-hitungan, kita mungkin merasakan betapa banyak kebaikan yang telah yang telah diberikan orang tua kepada kita. Tapi kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, ya tetap saja lebih banyak kebaikannya Allah. Kita mungkin pernah merasakan diperlakukan baik oleh tetangga kanan kiri kita. Tapi kalau mau dihitung-hitung, tetap lebih banyak kebaikan Allah kepada kita. Allah sudah memberi apa kepada kita? Pun maringi napa dumateng kula panjenengan Gusti Allah niku? Diparingi napa jajal ditung-etung. Jenengan rumaos diparingi napa dening Allah? Ya, diparingi gesang, diparingi sehat, diparingi rezeki omber. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya niki diparingaken nggih sinten? Untuk manusia, sehingga kemudian Allah menumbuhkan tanaman, Allah menghidupkan berbagai macam jenis binatang laut, ada unggas, ada mamalia. Bahkan Allah ciptakan bahwa ternyata kita butuh sinar matahari, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan udara yang dengannya kita bernafas, Allah ciptakan tanah yang dengannya kemudian bisa menumbuh kembangkan tanaman sehingga menjadi rezeki bagi kita. Sedanten niku peparinganipun Allah kangge manusia. Maka betapa tidak beradabnya, karena kita sedang bicara apa? Adab. Betapa tidak beradabnya kalau ada seorang hamba enggan bersyukur kepada Allah, pun diparingi nikmat kathah kok enggane ora gelem syukur. Karena kadang karakter manusia kan seperti itu. Anane gur ngangluh tok. Diwenehi rejeki 50.000, sing ditonton wong sing rejekine 100.000. Rasane kepripun? Gur 50. Enggane kaya kae lho ya. Kados niku napa mboten? Barang diwenehi rejeki 100.000, kepripun? Sing ditonton wong sing rezekine sedina 1 juta. Rasane kepripun? Kayane paling sengsara enyong. Guru sedina oleh duit pinten? 100.000 kae lho sedina 1 juta. Manusia seperti itu ketika melihat orang lain yang lebih nikmat sehingga lupa akan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Lah, layak jika Allah Ta'ala niku ngendika wa qalilum min ibadiyas syakura,
Dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Dados midere Allah sing jenenge manungsa niku kathah-kathahe kufur, sing syukur niku gur setitik. Nah, kita berharap kita termasuk yang sedikit itu. Untuk itu kita harus tahu, oh jane sing jenenge syukur sing kaya ngapa. Gitu kan? Hari ini akan coba kita bahas, gitu kan? Supaya kita berharap masuk kategori yang disebut oleh Allah itu tadi, wa qalilun, dan sangat sedikit min ibadiyah di antara hamba-hambaku syakuro sing gelem syukur dumateng Allah. Nah, kita berharap masuk yang sedikit itu. Yuk, sekarang kita bahas jane sing jenenge syukur kuwi sing kaya ngapa, gitu ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Syukur sinapa? Kan ketinggalan pun wongsal wangsul kula panjenengan niku midanget mireng kata syukur niku. Syukur itu apa? Napa Bu? Syukur sinapa Bu? Matur nuwun. Betul. Jadi begini, kalau secara bahasa ini syukur itu as-sana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Dados nek enten tiyang pikantuk kesaenan saking setunggaling tiyang sanes kok lajeng seneng nyebut-nyebut lan matur nuwun dumateng tiyang sing paring kesaenan niku gambarane wong syukur. Saged dipahami napa mboten? Jadi kalau kita itu misalnya nih sering dikasih kebaikan sama orang, mungkin berupa materi apalah. Nah kemudian kita sering menceritakannya, kae lo, aku teh yang nyekolah anak kali jenanu sering direwangi karo mbekayune nyong gitu Jan. Ini wujud syukur seorang adik kepada mbekayunya sehingga dia menyebut-nyebut kebaikan mbekayunya. Itu yang disebut dengan syukur. Berarti kalau syukur kepada Allah, atau ini dulu nih, secara bahasa berarti syukur bahasa Indonesianya itu mau berterima kasih. Bahasa Jawanya apa? Gelem matur nuwun. Syukur seperti itu. Berarti ana wong diwenehi kesaenan kok ngucap matur nuwun, saya napa mboten? Masyaallah. Masih bagus, lebih bagus lagi kalau nanti ditambahi dengan doa dan seterusnya. Maka kalau kita kaitkan, kalau begitu syukur kepada Allah niku sing kados pundi? Nah, ini. Syukur kepada Allah adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Kita mau menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ditunjukkan apa? Bisa melalui lisan, yaitu dengan banyak memuji, ucapan bahwa ia telah diberi nikmat. Nah, muji-muji dumateng Allah ini juga syukur lisan. Terus nek kula panjenengan sering ngucap napa? Alhamdulillah. Itu namanya kita sudah bersyukur. Tapi baru dari satu sisi, syukur lisane. Saged dipahami nggih? Syukur napa? Lisan. Ucap alhamdulillah, ya. Kemudian juga disyukuri melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Persaksian itu kados pundi? Yaitu ketika orang itu mungkin bisa mengakui nyong teyeng kaya kiye, ya jane ya kiye anu karunia sekang Gusti Allah. Nah, ucapan seperti itu menunjukkan syukur. Ya, jadi syukurnya hati berupa persaksian. Saya bisa dapat sehat, mari dari sakit niku sebab karunianipun Allah. Kula saged pikantuk rejeki niku juga peparinganipun Allah. Ini namanya syukur dengan hati, yang dengannya kemudian memunculkan kecintaan kepada Allah. Sebab pun diparingi kathah nikmat, di dalam hati kita muncul cinta kepada Allah. Ini syukurnya hati. Nah, kemudian ada syukurnya anggota badan. Sing jenenge wong syukur ya kudune patuh taat
tunduk taat kepada yang memberi nikmat. Sebab kita sedang berbicara syukur kepada Allah, maka syukurnya anggota badan adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Oh wis diwenehi sehat, mari saking gerahipun salate tok tambahi, ora sing wajib tok, ning tok tambahi sing sunah-sunah. Itu namanya syukur. Ya, syukur dengan anggota badan, yaitu dengan apa? Tunduk taat dengan aturanipun Allah. Ini midere Ibnu Qayyim al-Jauziyah kados niku. Dados syukur niku enten 3 bentuk ini ya. Ya, menunjukkan adanya nikmat pada dirinya. Nah, sekarang kita coba preteli satu persatu niki. Nggih. Monggo kita preteli satu persatu. Jadi begini, dimensi syukur itu kayak apa sih? Ini kita jelaskan. Tadi yang poin 1 sampai 3 kita jelaskan. 1. Sing jenenge tiyang syukur niku tiyang sing saged ngakeni bilih sedanten nikmat niku peparinganipun Allah. Coba direnungi. Syukur sing kepripun? Dibaca. Syukur sing kepripun? Orang yang bisa mengakui bahwa segala nikmat adalah pemberian Allah. Sekarang saya tanya, nikmat si contohnya nopo? Sehat. Terus saged tilem. Berarti jenenge bocah turu terus sedina uluh. Ya bocah nikmate pol gitu kan gitu. Gitu ya. Oke, sehat, rezeki lapang, ilmu, kita dikerani keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, banda dunyane mambrah, kita disanjung, dihormati orang dan seterusnya. Itu semua nikmat. Kita bisa berprestasi dalam urusan ini, urusan itu dan seterusnya. Itu semua namanya nikmat. Kalau yang pegawai karirnya kian menanjak, itu semua namanya nikmat. Kita punya kedudukan, jabatan dan seterusnya, itu namanya nikmat. Lah orang yang bisa bersyukur menawi saged ngakeni bilih sedanten nikmat niku wau peparinganipun Allah. Kinten-kinten enten tiyang boten sing ora bisa ngakoni nikmat niku peparinganipun Allah. Yu rika siki lah ketone uripe kepenak temen ya gitu kan. Begitu disanjung yo jelas wong prihatine ben nemen gitu kan. Bukannya kemudian mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, dia mengklaim bahwa dia sekarang bisa hidup enak gara-gara selama ini prihatin, jerih payah, banting tulang. Lho rikala jen ya, anaknya gagah-gagah, ganteng-ganteng, bagus-bagus, sukses-sukses, sapa dingin, biyunge gitu kan. Bukannya kemudian alhamdulillah itu karunia Allah, bukan. Malah rasane sapa disit biyunge kados niku. Padahal jane nggak nonton biyunge ya ora patut blas kayak gitu kan gitu. Wong kena biyunge bebodo leo gitu kan, anaknya pinter-pinter gitu malah wis gembeleng banget gitu kan. Nah, jadi tidak sedikit di antara manusia itu gagal mengakui nikmat itu datangnya dari Allah saja tidak mampu. Di antara manusia ada yang mengira bahwa dia bisa sukses, bisa kaya, bisa hebat itu karena kepinterannya, karena kerja kerasnya, karena keberuntungannya. Hati-hati, orang yang seperti ini kelak nasibnya seperti Korun. Tasik kengetan Korun? Siapa Korun? Korun niku sinten? Inna koruna kana min kaumi Musa. Saat temannya Korun itu salah satunya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita mau pengen tahu Korun jane uripe teng zamane sinten, teng zamane Nabi Musa. Apa sih kehebatannya Korun itu apa? Nah, Allah karuniakan kepadanya itu nikmat yang sangat banyak berupa apa? Harta yang sangat berlimpah. Sampai disebut-sebut kalau kunci gudangnya Korun itu dikumpulkan niku digotong wong sing kuat bae ora mampu. Kuncine saking katahe gudang-gudange tong mriki kuncine dikumpulaken. Saged dipahami napa mboten?
Wong kuncine be digotong ora kuat, apa maning harta perbendaharaannya itu berarti sedemikian banyak. Ini kunci-kunci gudangnya saja dipikul oleh orang yang kuat saja nggak sanggup. Saking sugihe Korun. Ning sayang bareng sugih Korun niku gembeleng bin kemplitak alias gemagus. Ada nggak model orang kayak gitu, ada nggak? Ketika diingatkan la tafrohe Korun, mbok ora usah gembeleng. Ya Allah niku mboten remen dumateng tiang-tiang sing gembeleng. Apa jawabannya Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Loh, ngapa sih ora oleh gembeleng? Saya bisa seperti ini kan karena kepinteranku, karena kecerdasanku. Dia mengira bahwa segala kesuksesannya itu adalah karena kepinterannya. Saya tanya, apa yang kemudian terjadi pada Korun? Gimana? Fakhosafna bihi wa bidarihil ad, maka kami benamkan Korun beserta harta bendanya ke dalam bumi. Jadi tahu-tahu segala aset yang dimiliki oleh Korun itu kemudian tenggelam itu ke dalam bumi. Ini hukuman Allah. Korun beserta harta yang dimilikinya. Milo kan nek dinten niki ana wong ngeduk lemah kok nemu banda dunya, biasanya ngene ngarani kepripun? Nggih, nemu harta karun. Ya seperti itu lara-laranya. Gitu kan. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Oh, ternyata ketika orang itu tidak mampu bersyukur, ada efek yang mungkin bisa terjadi. Allah hukum kita sebagaimana Allah menghukum kepada Korun. Milo, ketika sebuah kesuksesan kok justru malah memunculkan kesombongan, itulah titik puncak orang itu tadi akan segera dibenamkan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Mula nek kula panjenengan uripe kepenak, sedang sukses, ora usah gemedhe. Kudune kula panjenengan sing dicontoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita mau bandingkan sosok Korun, ya kita bandingkan dengan sosok Sulaiman. Nabi Sulaiman kepripun? Nek ceritane Nabi Sulaiman sama, Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman gimana? Kekuasaan yang besar, harta yang sangat banyak. Mungkin tidak ada orang yang sampai hari kiamat yang kekayaannya itu bisa menandingi Nabi Sulaiman, mungkin nggak ada. Kenapa? Beliau sudah berdoa kepada Allah supaya tidak dikaruniai oleh Allah satu kenikmatan yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang lain sesudahnya. Jadi kalau bicara kekayaan, orang yang paling kaya ya Nabi Sulaiman. Tapi apakah kemudian Nabi Sulaiman jadi kemblitak gemagus alias sombong niku wau? Nggih? Jadi sombong enggak Nabi Sulaiman? Masya Allah, kekuasaan itu beliau itu sangat besar. Beliau tidak cuma punya pasukan dari kalangan manusia, bahkan beliau punya pasukan dari kalangan hewan-hewan, bahkan beliau punya pasukan dari kalangan jin. Masya Allah. Sampai satu saat itu beliau itu kepengen memindah singgasananya Ratu Bilqis, dipindah ke kerajaannya Sulaiman. Wah, Ifrit langsung ngacung. Tuan, saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis itu, jenengan dereng jumeneng sudah akan sampai ke sini. Jadi cuma jarak antara orang duduk sambil berdiri, suruh berdiri, ini nanti sudah sampai. Padahal singgasananya Ratu Bilqis ada di mana? Ada di mana? Ratu Bilqis itu kerajaannya di mana? Kalau sekarang itu masuk negara Yaman. Adapun kerajaannya Nabi Sulaiman itu ada di Palestina, Baitul Maqdis. Masya Allah, itu dari ujung selatan sampai ujung utara, jarak mungkin 3.000-an 4.000-an kilometer. Ini Ifrit bisa memindah singgasana hanya jarak antara orang duduk sampai berdiri, antar.
Malah ada yang lebih hebat lagi tuh, orang yang dikasih ilmu kitab kemudian bilang kepada Nabi Sulaiman, wahai Tuan, bahkan saya bisa memindahkannya. Anda kedip sudah ada di hadapan Anda. Betul, tahu-tahu sehingga sana sudah di hadapan Nabi Sulaiman. Apakah kemudian Nabi Sulaiman jadi sombong ketika mendapatkan karunia seperti itu? Enggak. Beliau kemudian mengakui, hada min fadli Rabbi. Gimana ucapan Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Aku punya kerajaan besar, kekuasaan luas, harta yang banyak, bisa bicara dengan hewan-hewan, punya pasukan dari kalangan jin dan seterusnya. Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Kalau bisa kita jadi orang yang kayak gitu. Kalau dapat nikmat langsung menyadari sedanten karunianipun Allah. Yurika ketone kok siki uripe kepenak temen ya yu. Jawabannya kepripun? Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua ya karunia Kang Gusti Allah. Lah nyong enggane ngendelna kekuatane nyong sinute yenge apa, nyong wong bodoh, nyong wong lemah, ning kok bisa sukses kados niki sedanten karunianipun Allah. Ini orang hebat yang kayak gini. Bahkan kemudian Nabi Sulaiman juga muncul kesadaran, nikmat yang banyak itu bukanlah berarti kemudian kita berleha-leha, bersantai-santai, bersombong-sombong, bukan. Bahkan beliau kemudian mengatakan, liyabluwani am askur au akfur. Ini hanyalah ujian, saya bisa syukur atau justru malah kufur. Beliau sadar dapat nikmat banyak itu hanyalah ujian. Kita kalau bisa sama. Dikasih harta banyak, anak-anak yang sukses-sukses, hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, ini Allah sedang mengujiku, am ashkur au akfur. Saya itu bisa syukur atau justru malah saya itu kufur. Seperti itu. Bisa? Saged kados niku? Insyaallah. Jadi pokoknya ditakoni, yu jenengan anaknya pinter-pinter teman. Pripun jawabannya? Alhamdulillah, hada min fadli Rabbi. Syukur tambah niku. Hada min fadli Rabbi, liyabluwani am askur au akfur. Lagi ya nujane ya ujian yang tayang syukur apa ora? Malah kufur. Kan kayak gitu. Ada enggak orang yang dapat nikmat malah kufur? Ada enggak? Dong uripe susah dah, saben kemis sregep banget ngaji. Barang rezekine omber, umahe maglung, keramike melong-melong, mobile kinclong. Kelalen nang dina kemis ki kelalen. Wong anu mobile kinclong kepengine dolane mang endi? Wah, ya sing maring Depo Pelita, sing maring Surya Yuda. Wah, wis dolan dok seperti itu. Berarti sukses enggak diuji dengan harta itu, sukses enggak? Tadi kan gimana? Liyabluwani am ashkur au akfur. Ini semua saya punya harta banyak niku jane ujian. Saya bisa syukur atau justru malah kufur. Ini contoh gambaran orang yang dapat nikmat malah kufur. Na'udzubillah. Ujungnya nanti bisa seperti siapa? Qarun. Dibenamkan. Dulu kan pernah kami sampaikan, ketika kita itu suksesannya itu mungkin sampai puncak. Kapan sih puncak kesuksesan kita? Ketika kesuksesan kita itu memunculkan kesombongan, maka itu akan menjadi puncak. Setelah itu apa? Akan turun gara-gara kesombongan kita. Gitu. Atau bahkan ada orang yang tidak mampu mengakui nikmat itu pemberian Allah, malah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Begitu panennya kok berlimpah, malah ngone matur nuwun karo Dewi Sri. Jere Dewi kesuburan, jere Dewi padi. Lah ki matur nuwun Dewi Sri, panennya dadi melimpah gitu. Barang nelayan tangkapan ikannya itu kemudian berlimpah, matur nuwune karo
Roro kidul malah bareng malam satu suro kemudian ngirim sesajine maring Nyi Roro Kidul. Wah, ini berarti orang yang tidak mampu bersyukur. Jadi kita garis bawahi, orang disebut bersyukur satu kepripun? Ini orang yang bisa mengakui segala nikmat adalah pemberian Allah. Sehat kita, pinter kita, kedudukan kita, jabatan kita, harta kita, suksesnya usaha kita, sedanten peparinganipun Allah. Ini syarat syukur yang pertama. Jadi orang disebut syukur syaratnya niku ngakeni bilih sedanten nikmat niku peparinganipun Allah. Dua, orang disebut bersyukur jika banyak memuji-muji kepada yang memberi nikmat dan juga suka menampakkan nikmat. Nah, ini memuji-muji berarti tadi mengucap apa? Jangan sepelekan ucapan itu. Nek jenengan kepengin ngertos ucapan nopo sing diucapaken gampang ning jen benjing niku ngebeki timbangan, ya alhamdulillah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendikaken walhamdulillahi tamlaul mizan, sing jenenge ucapan alhamdulillah niku benjing bab gede ngebeki timbangan. Cuma ya tadi, syukur dengan ketulusan, dengan kesungguhan bahwa kita itu memang mengakui betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga kemudian muncul kalimat alhamdulillah. Artinya sih nopo? Alhamdulillah. Sedanten pangalembono niku namung hakipun Allah. Segala puja-puji itu hanyalah milik Allah. Itu namanya alhamdulillah. Sudah wujud syukur. Sampai Nabi SAW niku ngendikaken tentang nilai kalimat alhamdulillah ini, beliau pun nate ngendika, lau anna dunya bihadafiriha biyadin rajulin min ummati, sekiranya dunia beserta isinya itu dipegang, dikuasai di tangan salah seorang di antara umatku, kata beliau. Berarti ini di antara umat Islam mungkin ada yang dikaruniai oleh Allah dunia beserta isinya itu menjadi milik dia. Segala kekayaan alam, baik itu tambang, batu bara, minyak bumi, emas, tembaga, perak, nikel dan seterusnya milik dia. Segala hasil laut itu menjadi milik dia. Segala hasil pertanian, perkebunan, kehutanan menjadi milik dia. Sarana transportasi, distribusi, telekomunikasi menjadi milik dia. Kinten-kinten wong nek sing kados niku kinten-kinten sugih napa mboten? Loh, pol ora tak yang ngukur sugih. Sumakol alhamdulillah. Orang itu kok kemudian mau ngucap alhamdulillah. Kata Nabi, lakan alhamdulillahi afdalu min dalik. Sungguh ucapan alhamdulillah itu lebih utama dari dunia beserta isi yang berada di tangannya. Lebih utama kalimat alhamdulillah. Masya Allah. Milo nek saged kathah-kathah ngucap alhamdulillah. Tampil napa mboten? Bojone oleh kasil sedina 30.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah napa mboten? Loh, alhamdulillah kayane madan ngeden. Alhamdulillah. Anu madan karo ketet gitu kan. Oleh duit kur 30.000 gitu kan gitu. Nah, kalau bisa seperti itu, sekecil apapun nikmat gimana? Alhamdulillah. Ning temenanan loh, temenanan. Alhamdulillah, sambil tersenyum lebar kita kemudian memuji Allah. Alhamdulillah. Mas oleh duit 30.000, alhamdulillah. Bahagia. Angel. 30.000 mbok ngerti siki beras regane pira, kena kopi sekilo 10.000 lengan larang lho. Alah malah bali-bali bojone dipaido merengutok dan seterusnya. Santanya nambah runyam apa jadi bahagia? Ya jelas nambah runyam. Enggane 30.000 disyukuri kepripun?
Di situ letak nikmatnya. Makanya kan kita diajari untuk mengucap alhamdulillahi ala kulli hal. Kita itu disuruh mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ketika dikasih nikmat yang mungkin tidak sebagaimana yang kita harapkan. Sakit, gimana? Alhamdulillah. Agim meriang, alhamdulillah. Bisa? Bisa? Berat nggak? Berat nggak? Mengucap alhamdulillah berat nggak? Dengan ketulusan dah. Kalau sekedar alhamdulillah, karom prangutnya bisa gitu kan. Tapi yang dengan ketulusan, kesungguhan, masya Allah. Tapi kalau boleh kita katakan, inilah kunci kebahagiaan. Orang itu bisa merasakan bahagia itu kapan sih? Ketika dia bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Ya, apa yang hari ini kita miliki, yang kita syukuri, kita ucap alhamdulillah, pasti bahagia. Sering kami sampaikan toh, kita itu rekasa, kita itu menderita, kita itu sengsara. Jangan sinten sing marakna anu digawe dewek. Kenapa? Lah ora gelem nyukuri nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit, ya mbok nanti kapanpun itu nggak bakalan bisa merasakan bahagia. Oh, uripe sengsara terus itu. Orang kalau tidak bisa bersyukur itu uripe sengsara terus. Diwenehi rezeki sedina 100.000. Barang esuk diwenehi 200.000. Diwenehi 1 juta loh, sedina 1 juta. Ada wong gondang ada. Wong gondang kayaknya langka, jenggul dean, jenggul. Tapi ya ada yang sudah dapat rezeki sehari itu 1 juta. Jebul angsurane sebulan 50 juta. Ya oleh duit 1 juta sedina ya pusing gitu kan. Nah, kita belajar bersyukur. Ucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dinikmati oleh rezeki sepinten, dinikmati. Wah, insyaallah nikmat gitu kan. Syukur kita itu jadi orang yang suka menyebut-nyebut nikmat. Ingat kata Nabi, at-tahadusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Nyebut-nyebut nikmat itu termasuk syukur, menyembunyikan nikmat itu termasuk kufur. Itu baru menyembunyikan. Padahal kita enggak cuma menyembunyikan, anane gur ngangluh tok, nopo malih menyebut nikmat, bahkan anane nopo ngangluh tok. Andai bisa kita dapat nikmat disebut-sebut. Tadi kan perintah Nabi gitu, at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Kalau di dalam surat Ad-Duha disebutkan gimana? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat apa saja yang Allah karuniakan kepadamu, ceritakanlah. Jadi kalau dapat nikmat itu suruh cerita. Kita kebalik, angger dapat nikmat kepripun? Bu, aja cerita-cerita naik awake dewek nembe oleh warisan 200 juta. Aja cerita gitu. Wedi napa? Oh, wedi mongko tanggane padha utang dan seterusnya gitu. Tapi giliran lagi susah gimana? Kayane wong gondang krungu kabeh, bantar benda krungu kabeh, jenggul melu krungu, bantar meneng ya krungu. Malah nganti tangga kanan kirine wis apal. Alah kae wong angger ngendong dia anu palingan arep ngangluh. Wis apal gitu. Coba ganti diwalik, sebut-sebut nikmat Allah. Dan nanti mungkin butuh membedakan lawong mbok dianggap pamer nek ono dapat nikmat dicerita. Kan tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya itu mendahulukan Allah, itu pertanda syukur. Ning angger mendahulukan dirinya, berarti itu tanda pamer. Oke, aku kan kawit cilik prihatin. Oke, siki anake nyong wis padha sarjana kabeh, kae sing siji dadi dokter, sing siji dadi insinyur, sing siji dadi ini. Saya tanya, iki mamer apa syukur? Ngerti-ngertine. Kenapa? Kenapa kok disebut pamer? Anu kepripun? Yang ingin diunggulkan itu dirinya.
Tapi coba kalimatnya, janek kudu karunia karang sekang Gusti Allah, kayane lah wong kaya nyong kayane ya ora mampu nyekolahna anak nganti dhuwur kaya. Alhamdulillah Allah ki maringi rezeki. Kita sebut bahwa ternyata saya bisa menyekolahkan anak, semua itu adalah karena karunia Allah. Ucapan seperti ini namanya syukur. Jadi kita disuruh cerita. Bisa? Nek lagi duit akeh cerita karo tanggane bisa? Cerita gitu kan. Ini wujud syukur, menyebut-nyebut nikmat itu. Jadi Allah itu suka kalau orang itu mendapatkan nikmat itu dinampakkan. Dinampakkan itu Allah justru suka, tidak disembunyikan. Nah, pernah ini ada satu kisah menarik. Ini tentang kisah kedermawanan Imam Abu Hanifah. Jadi begini, ada yang menarik dari beliau. Imam Abu Hanifah itu dia itu seorang ulama tur kaya raya karena beliau itu seorang pedagang sukses. Dan kekayaannya itu memang diwujudkan bahwa beliau itu menjadi sosok yang sangat dermawan. Pernah nih dalam satu kajian beliau itu mendapati ada santri yang tampangnya kusut, kelihatan kayaknya orang susah. Begitu diperhatikan oleh beliau, setelah kajian selesai, si pemuda ini dibilangin, orang ini dibilangin, kamu jangan pulang dulu, nanti ya. Tunggu yang lain pada pulang, kamu jangan pulang dulu gitu. Ya sudah, akhirnya orang-orang pada pulang, tinggallah ini orang yang rambutnya kusut, klambine yo belel gitu dan seterusnya. Begitu selesai, orang ini disuruh membuka sesuatu di balik sajadah beliau. Isinya apa? Duit. Nih, bawa pulang untuk mencukupi kebutuhan kamu, gitu kan. Orang itu dikasih duit kayak gitu, bukannya kemudian sembelah gerak ditampani, enggak, dia bilang, "Mboten Ustaz, saya itu orang kecukupan kok," gitu kan. Saya itu orang kaya, gitu loh maksudnya. Dia enggak mau dikasih seperti itu. Apa kemudian yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Ya kalau kamu itu orang kaya, mbok tampakkan dalam tampilanmu, mbok rambutnya yo dirapikan, kelambine ya sing madan memper. Masa wong sugih mblekethek kaya kuwe, wis ora tau jungkatan, sandal jepit, sikile busuk maning seperti. Ya mbok diwujudkan dalam tampilan. Ternyata itu bagian dari wujud syukur. Dan dari kisah itu ada yang menarik apa? Satu, Imam Abu Hanifah dermawan. Dua, orang dulu itu orangnya zuhud. Enggane awake dhewe wis sugih duwenehi duit kaya gue kepripun? Allah, yo teko Bali. Orang itu enggak, tidak usah Ustaz, wong saya itu sebenarnya orang yang berkecukupan gitu kan. Orang dulu kayak gitu, kalau kita Allah wis pokoknya teko Bali bae gitu dan seterusnya. Ini enggak, Masya Allah, pelajaran menarik. Termasuk tadi pelajarannya sehingga kemudian orang ini dapat hadis tadi dari Nabi bahwa at-tahadusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menyebut-nyebut, menampakkan nikmat itu wujud syukur, menyembunyikan itu wujud kufur. Kufur nikmat. Tampakkan gitu ya. Ini yang kedua. Jadi syarat syukur satu apa? Seorang hamba disebut bersyukur sing kepripun setunggal saged ngakeni bilih sedanten nikmat peparinganipun Allah. Kaping kalih napa? Kathah-kathah ngalem-ngalem memuji kepada Allah dan menampakkan nikmat itu, menceritakan nikmat. Nah, yang ketiga yang paling berat, syukur yang paling berat itu ini, yaitu tasrifun ni'mah ala muraddi mu'tiha. Yang namanya orang yang bersyukur adalah orang yang bisa menggunakan nikmat untuk apa-apa yang diridhoi oleh yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat sinten? Allah. Oh, berarti mestinya nikmat itu kita gunakan untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Lah kalau nikmat itu ada dua, satu nikmat badan misalnya, ya disyukuri dengan amal badaniah yang sering kami sampaikan. Terus naik kula panjenengan kok rumaos, alhamdulillah diwenehi awak sing sehat. Wingi-wingi jenlah awake ngregas-ngreges, gula darahe dhuwur, tensine munggah, sing dadak asam urate ya kambuh. Ngertos-ngertos asam urat normal, gula darah normal, tensine normal. Disyukuri. Syukure kanthi pripun? Ini amal
Karena nikmat badaniyah disyukuri dengan amal badaniyah. Amal badaniyah contohnya nopo? Contohnya nopo? Diwenehi mripat sing sehat, yo mripate diginake nggih maos Quran. Diwenehi telinga sing sehat, telingane diginakaken nggih mirengaken pengaosan. Kita diberi nikmat lesane yo sehat, aja nggo ngrendengi. Justru malah perbanyak tadarus, nggo ngajak-ngajak dumateng kesaenan. Secara umum badan sehat, salate ditambah, puasane dilakoni, itu namanya amal badaniyah. Jadi nikmat badan disyukuri dengan amal badaniyah. Mila mugi-mugi kula panjenengan dinten iki tindak teng majelis ngaos dihitung sebagai wujud syukur. Awake sehat tok gawa ngaji, mengko sehate ditambah. Mau purun kerso tadi nikmat badaniyah disyukuri dengan amal badaniyah. Nanti kalau nikmatnya harta, syukuri dengan amal maliyah. Alhamdulillah dodolan laris, alhamdulillah bisnis lancar, alhamdulillah dapat panenan berlimpah, wis panene akeh pas regane larang. Disyukuri, syukuri dengan apa? Amal maliyah. Amal maliyah contohnya nopo? Amal maliyah, amal harta contohnya nopo? Ya wong oleh panenan sing wajib disit aja kelalen bayar zakat. Zakat pun dikeluarkan latok tambahi ki sing ora etungan zakat sedekah. Itu amal maliyah. Termasuk kiye nang wulan Dzulhijjah aku kok kayane egin duwe tabungan simpenan lah nyong tok melu kurban, itu juga amal maliyah. Janji Allah gimana? Kalau urusan syukur janji Allah gimana? Ya la in syakartum la azidanakum. Kita sudah diberi nikmat harta kok disyukuri dengan melakukan amal maliyah. Tadi kita rezekinya lapang kok kemudian kita tambah infaknya, tambah sedekahnya, ikut sembelihan korban, enggak usah khawatir. Wa mayyaskur fa inna mayyaskuru li nafsi. Sinten tiange syukur sak temene syukure niku kangge tiyang niku ki mbak. Allah akan tambah nikmat kepada kita. Jadi syukur itu disyukuri dengan apa? Disyukuri dengan amal. Kalau nikmatnya kok dua-duanya, wis awake sehat, ya rezekine omber, banda dunene mambrah-mambah, syukuri dengan amal maliyah badaniyah. Gabungan dari dua amal, tunaikan ibadah haji, silaturahim. Silaturahim kan gitu. Sing jenenge wong silaturahim butuh modal napa mboten? Butuh. Wong iki silaturahim dulure nang Purwokerto wis genah bensine pira. Mengone dulure kok enggane ora nyangking, ya kayane ora patut, ya ditambahi karo nyangking. Wis awake kesel meluangkan waktu mengeluarkan dana. Allah akan tambah nikmat badaniyah dan nikmat maliyah. Karena kita juga sudah melakukan amal maliyah badaniyah. Maka kata Nabi, orang yang menyambung silaturahim gimana? Dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Seperti itu. Syukuri, nikmat itu disyukuri. Ya. Dari itu semua bisa kita simpulkan, maka syukur itu mestinya dapat diwujudkan dalam bentuk ketundukan dan ketaatan kepada yang memberi nikmat. Sing maringi nikmat niku sinten? Allah. Orang yang bersyukur yang mesti sholat, orang yang bersyukur yang mesti puasa Ramadan, orang yang bersyukur itu mesti menunaikan zakat kalau dia itu sudah sampai nisab. Itu wujud syukur yang wajib. Wajib itu. Dados nek enten tiyang awake sehat rezekine omber, ngucap alhamdulillah ning ora tau salat. Saya tanya, jane wong kuwi termasuk wong sing syukur napa dereng? Dereng. Ini syukur wajib dengan apa? Dengan sholat wajib yang 5 waktu. Syukur wajib itu dalam bentuk apa? Puasa Ramadan.
Syukur yang wajib itu dalam bentuk apa? Kalau harta kita sampai nisab dan kemudian sudah sampai kepada haulnya, keluarkan zakatnya, itu baru namanya syukur. Mbok saben dina ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rika alhamdulillah, alhamdulillah nu ngapake awake sehat, rezekine omber. Lah rika salat apa ora? Lah kowe nyong urung tayeng kowe lho. Ki jenenge urung syukur. Saged dipahami? Maka orang-orang kafir secara umum berarti orang yang tidak masuk kategori bersyukur. Kenapa? Buktinya mereka mendapatkan nikmat, ya nikmat Allah, tinggal di buminya Allah, bernaung di bawah atap langitnya Allah. Nggak mau taat, nggak mau tunduk dengan aturannya Allah, ya sudah, dia masuk kategori kufur. Dan buktinya nikmatnya ditambah, ya dia cuma nikmatnya ditambah di dunia, ning benjing teng akhirat boten kebagian. Na'udzubillah, ini tadi. Nah, inilah syarat syukur. Niku enten telu niku wau. Coba diinget-inget, sepindah nopo? Orang disebut syukur jika satu apa? Saged ngakeni pilih sedanten nikmat peparinganipun Allah. Satu. Dua, orang disebut bersyukur menawi saged ngatah-ngatah ucapan alhamdulillah, menampakkan, menceritakan nikmat. Tiga, orang disebut bersyukur jika dia bisa menggunakan nikmat untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah, ketundukan, ketaatan. Nah, orang yang bisa berbuat seperti itulah yang dijamin akan mendapatkan fadilah. Apa sih fadilahnya syukur? Satu, syukur inilah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan. Yang tadi kami sampaikan. Wis pokoknya nek pengen uripe bahagia, kata-kata syukur. Ya. Dapat nikmat apapun disyukuri, insya Allah bahagia. Ya. Yang tadi kami balik, kenapa kita itu susah, kenapa kita menderita, kenapa itu kemudian kita itu menjadi sengsara? Gara-gara kita nggak puas dengan apa yang kita dapatkan. Anaknya orang puas, orang yang bisa syukur. Itu, ya. Ini. Makanya Nabi SAW ngendika, ajaban li amril mukmin. Jane urusane wong beriman iku menakjubkan. Menakjubkan gimana? Inna amrahu kullahu khair. Sing jenenge wong beriman, ujung kebaikannya, ujung segala perkara itu jadi kebaikan. Maksudnya gimana? Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak akan tidak kecuali nek tiyang beriman sing saged kados niku. In asobathu syarrahu syakaron fakana khairul lahu. Jika dia mendapatkan satu kebaikan, dia syukuri, maka itu menjadi kebaikan baginya. Kemudian wa in asobathu darra'u, kalau dia mendapatkan keburukan, sobaro, dia kemudian bersabar, fakana khairul lahu, maka itu adalah kebaikan dan kebahagiaan baginya. Jadi sumber kebahagiaan itu kalau tengok hadis ini dua. Satu, sekecil apapun nikmat disyukuri. Dua, sebesar apapun musibah sabar, mesti bahagia. Gampang? Gampang? Nah, angel nglakonine, angel nglakonine. Nek ngomongnya tak kaya gampang banget, kaya Pak Junianto kaya pinter-pinter kok. Padahal asline ya jane ya ora, gitu kan. Ya memang ini sesuatu yang berat. Jadi kepengen bahagia kuncinya apa? Sekecil apapun nikmat disyukuri, sebesar apapun musibah sabar. Dan kepripun sih? Ya wong semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kewajiban kita kan cuma dua perkara ini. Pokoknya kewajiban kita itu dapat nikmat syukuri, dapat musibah sabar. Sudah, kenapa? Semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terkait dengan kita niku pun ketentuanipun Allah. Wis direwangi jerih payah banting tulang peres keringat dodol ora payu. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Bisa enggak orang yang sudah direwangi jerih payah banting tulang, direwangi kemudian rekasa peras keringat, bareng digawa dodol ora payu, bisa enggak? Bisa. Wong rezeki niku sing paring sinten? Allah. Saat menghadapi seperti itu sabar. Insyaallah tenang. Sabarlah. Kewajibannya kan saderma usaha, gitu kan. Begitu kita mendapatkan nikmat, bareng kita dodolan
Ora dipikir serius-serius banget. Lah ya wis biasa bae lah, sing penting dodol, malah dagangane entong. Bisa nggak? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Wong kadang kita wis jelimet banget, persiapannya luar biasa, barang ditawakna maring wong ora ana sing gelem, barang lagi gawe lapis-lapise bantat. Mbah lapis ndi Mbah lapis? Walah, ki malam basane mboten tindak Mbah lapis, tiwas digrendengi gitu kan. Barang bantat jere kabeh-kabeh pada njaluk takon. Kadang seperti itu, sebab sing maringi rezeki sinten? Allah. Makanya kalau kepengen bahagia, kuncinya ya sudah, sekecil apapun nikmat syukuri, sebesar apapun musibah lah wis disabar-sabaraken, disabar-sabaraken. Insyaallah tenang. 2, yang namanya syukur itu sarana meraih keridhaan Allah. Hidup kan sebenarnya tujuannya untuk ini. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah itu akan ridho kepada kamu. Ini target hidup, ridho. Nah, yang ketiga yang sering kita sebutkan, syukur itu sarana menggapai tambahan nikmat. Jadi kalau kepengen nikmat ditambah, sekecil apapun pemberian Allah disyukuri, baru nanti ditambah. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan mau mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Sehat disyukuri, tambah daya tahan tubuh kita. Rezeki disyukuri, Allah akan tambah rezeki bagi kita. Sudah rumusnya gitu. Ya. 4, syukur juga sarana supaya kita dijauhkan dari bala bencana. Gimana sih supaya kita tidak kecelakaan? Gimana sih supaya kita tidak terbuka aibnya, keburukannya? Bagaimana sih caranya supaya kita dijauhkan dari bencana alam ini, bencana alam itu? Bagaimana sih caranya supaya kita tidak tertular berbagai macam penyakit? Syukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, karena Allah sudah janji, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah itu akan mengadab kalian, menimpakan bencana kepada kalian jika kalian mau bersyukur dan mau beriman. Wis, kuncinya di situ. Kenapa kita kok dapat musibah ini? Kenapa kok dapat musibah itu? Karena kita tidak bersyukur, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Inilah gambaran syukur dan keutamaannya. Nah, sekarang saya bahas cepat. Kepriwe sih men carane dadi wong sing bersyukur? Memunculkan syukur niku carane kepripun? Bukan sing urung tayang syukur. Nah, ini kepriwe sih carane memunculkan syukur? 1, sering-seringlah merenungi nikmat-nikmat Allah. Direnungi, jane napa sih peparingan Allah dumateng kula panjenengan tadi. Allah jadikan bumi beserta isinya untuk kita manusia. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk sebagus-bagusnya. Kuping diwenehi loro, irung madhep ngisor. Karone ya, coba irungnya madhep dhuwur. Allah, udan gede gelegepan gitu kan, dan wah ini nikmat itu kan. Ya lambe digawe setunggal tengah-tengah meripat kali. Ini kesempurnaan. Jari jemari ternyata bentuknya seperti ini. Coba kalau wujudnya utuh kayak epek-epek kantok yang gonjekel mungkin kayaknya kesusahan. Ini semua sempurnanya penciptaan kita manusia. Itu nikmat. Belum lagi sudah dijamin dengan rezeki. Coba sering direnungi. Oh ya, jane ya arep kepriwe bae, jane ya syukur. Ya aku ya wis pirang-pirang tahun, pirang-pirang wulan bojo meninggal, buktine ya tetep alih rezeki. Gemen ta rasane mbok arep dadi randa sing ngemben nyong rezekine kepriwe. Ternyata sing maringi rezeki udu bojo, sing maringi rezeki sinten? Allah. Coba direnungi. 2, cara supaya kita bersyukur, lihatlah orang-orang yang tidak seberuntung kita. Dados nek kepengen nyawang tiang, sing disawang niku wong-wong sing sengisore kula panjenengan. Insya Allah bisa syukur jadinya. Nih, ini perintah Nabi nih.
Abu Dzar niku ngendika, amaroni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i, amaroni bihubbil masakini wadunu, ya, wadunu minhum, wa amaroni an angdoro ila man huwa duni wala angdoro ila man huwa fauqi. Masya Allah, ini pesan Nabi kepada Abu Dzar. Kekasihku, kata Abu Dzar, maksudnya Nabi SAW niku memerintahkan 7 perkara kepadaku. Ini diantaranya, diantara 7 itu. Beliau memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yuk coba kita seperti itu. 2, beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia, juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku dalam urusan dunia. Nek urusan dunia sing disawang, sing nangisor. Men kepripun? Men saged syukur. Sering kan kami sampaikan, kita itu kadang jadi nggak syukur itu gara-gara salah piknik. Iya, sing ngisok pada sering piknikan niki. Dawis piknik, majelis taklim piknik, PKK-an piknik. Sekali-kali nek agi ora duwe duit piknik, ning piknike aja ado-ado dadakan menganti mengjetis, ora usah. Nek agi susah rezeki seret awake kok nggergas-nggerges mriyang, piknike mengrumah sakit. Kang pundi? Turut sel ditiliki, Rikanu kenang apa ke, aku malah diabetes ke kayane kudu diamputasi. Elah, alhamdulillah nyong jane ya nikmat banget ya, nyong ingin diwenehi sehat. Pindah ke sebelahnya lagi, Rikanu kenang apa ke, malah aku usus buntu esuk be kudu dioperasi. Elah, alhamdulillah wetenge nyong normal, jane si jen dopet kosong ning nyong wetenge ingin sehat lah ya, berarti nyong ingin mending. Pindah maning jere kanker otak, pindah maning jere kanker payudara, pindah maning sing sakit ini sakit itu. Kita akan merasakan, oh jane Allah sudah memberikan nikmat banyak kepada kita. Caranya gitu, lihat orang yang lebih susah. Wong genah awake nggergas-nggerges mriyang, dopete kosong, bojone nganggur, ora duwe duit, jenengan dolan mengdepo pelita. Weruh wong nyurung troli isine belanjaan bek nang ngarep kasir, dopet be nganti ora bisa ditekuk saking bepe isine. Jenengan nyawang, ya Allah, kayane wong sebanjar negara ora ana sing ngungkuli susahe timbang enyong. Enggak bisa syukur gara-gara salah piknik. Makanya lihat orang yang tidak seberuntung kita. Insya Allah kita jadi hamba yang bersyukur. Ini 3, nah nek bisa dadi wong sinau qanaah. Qanaah niku pripun? Saged ngrumaos cukup dengan nikmat yang sedikit. Niki butuh sinau. Kepriwe sih ya men bisa qanaah, ki men duit semene bisa diijrah cukup tur nikmat. Latihan. Insya Allah nanti kita menjadi orang yang bisa bersyukur. Tapi kalau anane, lah cendur semene ya padahal nyong kepengen kiye, Gus semene ya padahal nyong kepengen kiye. Karena yang diikuti keinginan, ya sudah, kita nggak akan pernah bisa merasa syukur. Kayaknya ini Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, inilah adab seorang hamba terhadap Allah, yaitu apa? Harus berusaha senantiasa mensyukuri nikmat. Syukur itu dengan apa? Dengan ketundukan, dengan ketaatan. Semoga Allah sudah karuniakan kepada kita banyak nikmat. Yuk fasholli lirabbika wanhar, gitu kan? Syukur kita bisa menunaikan itu. Salatlah demi Tuhanmu dan sembelihan kurban. Itu salah satu wujud syukur. Jadi kita nikmati, kita syukuri nikmat sehat dengan salat, nikmat rezeki dengan ikut berkorban. Nah, Bapak Ibu, sambil kami sampaikan, insya Allah ini mohon doanya semoga agenda kita lancar. Hari Ahad besok insya Allah kita akan tunaikan penyembelihan kurban di komplek ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah terkumpul 7 ekor sapi dan 16 ekor kambing yang nanti insya Allah akan kita tasarufkan.
dari Sigalu, nanti di Kerandegan, nanti wilayah sekitar Alkomar, nanti ke Karanganyar yang di sana ada daerah-daerah rawan pemurtadan, ke Kali Tengah, kemudian nanti sampai kepada berbagai pelosok-pelosok tempat-tempat yang mungkin masih krisis dengan daging korban. Insya Allah tahun kemarin kita bisa membagi 2.500 paket daging kurban itu di 20 titik yang ada di Banjarnegara. Kenapa? Tahun kemarin kita dapat 10 atau 11 ekor sapi, ditambah ada puluhan juga, belasan juga kambing. Tahun ini memang kita targetnya nggak banyak karena ada beberapa faktor dan seterusnya, tapi alhamdulillah masih ada 7 ekor sapi dan 16 kambing. Mohon doa dari ibu-ibu semua, dan insya Allah nanti semoga kita bisa berbagi dengan kaum muslimin sehingga kemudian semua bisa merasakan kebahagiaan di Idul Adha. Insya Allah. Jangan lupa tanggal 9-nya jenengan puasa disit. Siap? Puasa sehari mbusek dosa 2 tahun. Eman-eman nek ora dilakoni. Kecuali jenengan anu ora duwe dosa, silahkan ora puasa ora apa-apa. Ning nek kira-kira duwe dosa, ya mayuh pada puasa. Siap? Insya Allah. Ji mekatan saking kawula mugi-mugi migunani wonten leresipun saking Allah, wonten kelentah-kelentanipun atur saking kawula piyambak. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.